Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar di rumah. Saya akan memberikan materi tentang perkembangan tubuh remaja. Yang pertama, A. Perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran-ukuran badannya maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, ialah pada umur sekitar 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang, di antaranya perkembangan kecerdasan seseorang, tidak berhenti dalam umur 25 tahun. Sebab perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang mungkin masih dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. 1. Faktor keturunan. Artinya orang tuanya besar-besar. Bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi-tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Walaupun menurut hukum keturunan atau hukum genetika, tidak selalu dapat demikian halnya. Yang kedua, faktor pembawaan. Artinya, perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan selama di dalam kandungan. Misalnya ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya, seperti busung kepala atau hidrosepalus, bibir sumbing, langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani lainnya. Yang ketiga, faktor luar. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan, sebab kalau sebagai akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak, maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Kita lanjut. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit sudah barang tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya, lebih-lebih penyakit yang menahun. Yang ketiga, faktor luar yang ketiga, rangsangan. Dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga, jasmani akan dirangsang oleh untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang gedak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Yang B, pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Ada beberapa tahap atau stadium tertentu di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini.
Tetapi setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman pribadi. Berikut ini akan diuraikan beberapa sifat-sifat dari pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dengan menunjukkan kebutuhan kesehatan siswa sehingga dapat dibuat bimbingan, pendidikan, dan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan pada anak usia tertentu. Kita lanjut. Umur 6-14 tahun. Yang pertama, perkembangan jasmani. A. Perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. B. Adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadi gangguan penglihatan pada masa ini. C. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. D. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. E. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia atau masa remaja. Pada anak laki-laki suara membesar, pada anak perempuan membesarnya buah dada, serta haid pertama. F. Perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Yang kedua, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. A. Mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis. Sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. B. Dimulai dengan suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup atau konsiensi, moralitas, dan norma kehidupan. C. Pada masa pubertas atau 12-14 tahun, energi meluap-luap, avanturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. D. Nilai religi atau agama, etik, dan estetik belum mendalam. 3. Kebutuhan. A. Jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. B. Nilai latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. C. Tindakan-tindakan pencegahan penyakit. D. Di dalam dan di luar lingkungan keluarga, sekolah, kepramukaan, dan sebagainya perlu diberi kesempatan untuk dapat memperkembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. A. Masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. B. Penyakit. C. Masalah gigi berupa antara lain malocclusion, crowding. D. Kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Masa adolescensia atau masa remaja. 1. Perkembangan jasmani. A. Fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. B. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit atau subkutan lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki. C. Jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Lanjut. 2.
perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang memengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. B. Pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. C. Emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. D. Mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. E. Ada aktivitas dan eksperimental sosial melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi. Perlu adanya identification figure yang baik. 3. Kebutuhan requirement. A. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak masa peralihan. Ini sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. B. Perlu penanggapan secara perorangan dengan jangan disamaratakan semua anak tanpa mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. C. Perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan atau stres, baik fisik maupun mental. D. Diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologi dari fungsi alat kelamin. Lanjut. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. A. Kurang pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, cedera akibat kecelakaan, anemia, penyakit kulit, TBC, kekurangan gizi, obesitas, problem-problem psikologi, dan problem-problem seks, dan lain-lainnya. B. Adaptasi sosial yang tidak berhasil menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik, konflik dan cara-cara kehidupan yang tidak harmonis dalam keluarga lambat laun dapat menimbulkan gangguan mental, neuralis, psikosis, narkotika, dan lain-lain. C. Kehidupan spiritual yang baru berkembang dapat berubah-ubah menurut situasi, kondisi, dan waktu, serta dapat menimbulkan penyelewengan atau tindakan ekstrim. 5. Usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. A. Pendidikan kesehatan, termasuk di dalamnya tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. B. Pemeliharaan kesehatan badan, termasuk pencegahan penyakit. C. Bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. D. Pendidikan keterampilan atau vocational training. E. Usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar. F. Olahraga kesehatan. Dan G. Pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Oke, untuk materi tentang perkembangan tubuh remaja cukup dulu sampai di 5 ini ya, sampai usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kesehatan. Selebihnya nanti tentang ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.